Pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya dan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, ruang kerja keduanya disegel. Segel depan pintu masuk ruang kerja bertuliskan dalam pengawasan KPK. Penyegelan ini dilakukan di pintu masuk ruang kerja Gubernur Rohidin Mersya dan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu. Tak ada aktivitas sama sekali di ruang kerja Gubernur di lantai 3, namun di ruang rapat terdapat aktivitas yang dilakukan Wakil Gubernur bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Sementara di ruang Sekda Bengkulu yang berada di lantai 2 tampak para ASN di ruangan transit Sekretaris Daerah. Aktivitas di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu pasca OTT Gubernur berjalan normal. Senin pagi, Wakil Gubernur Bengkulu, Ros Jonsian, memimpin apel bersama dengan Kepala OPD, memberikan semangat dan meminta agar pelayanan tetap berjalan baik meski adanya operasi tangkap tangan yang melibatkan Gubernur dan Sekda Provinsi Bengkulu. Untuk pengisi jabatan yang kosong akan dilakukan koordinasi lebih dulu dengan Mendagri. Saya mengambil apel hari ini untuk memberikan motivasi kepada kalangan ASN, pemangku kepentingan, supaya dia bekerja, jangan tidak semangat, ya. Karena mengingat kita tak bertiga ini tentu mau tutup buku ini banyak yang ingin diselesaikan, ya. Yang belum SPM-nya dilaksanakan, langsung perintah bayar pihak ketiga maksudnya, ya kan. Kemudian administrasi yang lain harus dilengkapi dan sebagainya. Saya kira Pemprov tetap akan berjalan, ya. Saya ya otomatis ya saya PLT, ya. Lalu bagaimana penyidikan lanjutan KPK pasca penetapan Gubernur Bengkulu Rohidin sebagai tersangka kemarin? Kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Nanda, Rohidin saat ini menjalani penahanan selama 20 hari pertama. Lalu apa langkah lanjutan dari KPK pasca penahanan dan kapan Rohidin akan diperiksa, Nanda? Mercy, sebenarnya ini yang kita gali. Sedari pagi kami mencoba untuk menghubungi jubir KPK Tessa Mardika untuk menanyakan apakah ada agenda pemeriksaan lanjutan kepada yang bersangkutan di sini, khususnya ketiga tersangka, salah satunya adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya. Namun belum direspons. Nah, artinya sampai dengan siang hari ini kami masih menunggu jadwal riksa atau jadwal harian yang memang dikeluarkan oleh KPK terkait dengan agenda pemeriksaan oleh penyidik KPK hari ini. Perkara-perkara apa saja, apakah salah satunya ada terkait perkara OTT di Bengkulu ini yang sama-sama kita tunggu karena untuk jadwal riksa rencananya akan dikeluarkan sekitar pukul 12 siang nanti. Mercy dan juga saudara, yang perlu kita tahu adalah dari 8 orang yang diamankan di OTT di Bengkulu oleh KPK, 3 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya adalah Rohidin Mersya selaku Gubernur Bengkulu yang juga kita tahu sebagai calon Gubernur petahana di Pilkada Bengkulu. Nah, yang menarik dalam penuturan preskon kemarin malam yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata adalah hal-hal yang ingin didalami oleh pihak KPK. Bahwa kita tahu dalam kasus ini yang tersandung adalah pihak-pihak yang memang merupakan penyelenggara negara di Pemprov Bengkulu, baik itu kepala OPD sampai dengan kepala biro di Pemprov Bengkulu. Namun yang disampaikan dalam preskon kemarin malam ada pendalaman yang ingin dilakukan kepada pihak pengusaha. Nah, ini yang menarik untuk kita cermati. Seberapa perankah di sini pihak pengusaha dan ketiga yang bersangkutan, tersangka yang bersangkutan, dan apakah ada nominal-nominal yang memang masuk dari pihak pengusaha ini? Tentu kita akan tunggu pendalaman yang dilakukan oleh pihak penyidik KPK. Mercy dan juga saudara, terkait dengan konstruksi perkara peran dari Rohidin Mersya ini bisa saya katakan tampaknya lekat sekali dengan unsur abuse of power. Kenapa demikian? Karena tampaknya ada penyalahgunaan wewenang di sini, di mana kita tahu bahwa Rohidin Mersya adalah Gubernur Bengkulu yang memang pada saat ini cuti karena tengah melakukan masa pilkada, begitu ya, mengikuti rangkaiannya. Dan di sini ada kepentingan pribadi yang dilakukan oleh Rohidin Mersya, yakni meminta dana kepada pihak-pihak yang bersangkutan, kepada 5 penyelenggara negara di sini yang kemarin juga diamankan dan dimintai keterangannya. Dari masing-masing penyelenggara ini, Mercy, tampaknya ada nominal yang berbeda, namun dengan alasannya hampir sama, yakni adanya alasan untuk
tidak dinonjobkan ketika atau dari posisinya sebagai kepala dinas, yang dimana ada banyak sekali kepala dinas yang memang menduduki dari posisi 5 penyelenggara ini. Salah satunya seperti saya sampaikan di sini adalah SF, Kepala Dinas dan Kelautan Provinsi Bengkulu, yang menyerahkan uang sejumlah 200 juta rupiah kepada Rohidin melalui ajudannya agar tidak dinonjobkan. Nah, artinya hal-hal ini kita akan cermati karena kalau sejauh ini ada beberapa barang bukti yang juga sudah diamankan seperti catatan penerimaan dan penyaluran uang dan juga uang tunai, baik itu juga barang bukti elektronik sampai dengan total uang yang diamankan saat ini adalah 7 miliar rupiah. Nah, kita akan menunggu sama-sama khususnya hari ini apakah ada pemeriksaan lanjutan kepada yang bersangkutan Gubernur Bengkulu ataukah tidak. Kita akan simak bersama. Sementara demikian, Mercy kembali ke studio. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia yang melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.